Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Sholawat seiring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya Desi. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Dr. Iwan Agus Supriyono MPD yang berjudul Pembagian Media Teknologi Pendidikan. Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, teknologi memiliki peran penting dalam segala aspek di bidang kehidupan manusia, baik dalam bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan bahkan pendidikan. Tidak dapat disangka bahwa teknologi merupakan suatu kawasan yang dapat membantu memecahkan kehidupan umat manusia dari masa ke masa secara efektif dan efisien. Dalam dunia pendidikan, teknologi sangatlah penting untuk membantu proses pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik banyak dihadapkan pada aneka ragam jenis dan produk teknologi, baik yang dijumpai, dimanfaatkan, dialami, maupun dinikmati. Menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, peserta didik pada jenjang dasar perlu diarahkan dan dibekali pendidikan teknologi guna menuju masyarakat yang mampu mengenal, mengerti, memilih, menggunakan, memelihara, memperbaiki, menilai, menghasilkan produk teknologi sederhana, dan peduli terhadap masalah yang berkaitan dengan teknologi. Jenis-jenis peralatan media teknologi pendidikan. Teknologi pembelajaran banyak ragamnya, misalnya media audio, visual, ataupun audiovisual. Dengan melihat perkembangan teknologi, Shell dan Glasgow mengelompokkan jenis media dalam dua kata, yaitu media tradisional dan media teknologi mutakhir. Adapun media tradisional mencakup yang A. Visual diam yang diproyeksikan, contohnya proyeksi opaque atau tak tembus pandang, proyeksi overhead, slide, film, strip. Yang B. Visual yang tidak diproyeksikan, contohnya gambar, poster, foto, card, grafik, diagram, pameran, papan info, papan bulu. Yang C. Audio, ragaman piringan, pita kaset, reel track. Yang D. Penyajian multimedia, contohnya slide plus suara atau tape multi-image. Yang E. Visual dinamis yang diproyeksikan, contohnya film, televisi, dan video. Yang F. Cetak, contohnya buku teks, modul, teks yang terprogram, workbook, majalah ilmiah, berkala, lembaran lepas atau handout. Yang G. Permainan, contohnya teka-teki, simulasi, permainan papan. Yang H. Realita, contohnya model, spesimen, atau
manipulatif atau peta boneka. Adapun media mutakhir meliputi media berbasis telekomunikasi, contohnya telekonferen, kuliah jarak jauh. Yang B, media berbasis mikroprosesor, contohnya program assisted instruction, permainan komputer, sistem tutor intelijen, interaktif, hipermedia, compact, atau video. Selanjutnya, jenis-jenis media teknologi pendidikan audiovisual. Yang pertama, media audiovisual gerak. Media audiovisual gerak adalah media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena meliputi penglihatan, pendengaran, dan gerakan, serta menampilkan unsur-unsur yang bergerak. Yang kedua, media audiovisual diam. Media audiovisual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti film bingkai suara. Yang B, film rangkai suara. Berbeda dengan film bingkai, gambar atau frame dalam film rangkai berurutan merupakan satu kesatuan. Yang C, multimedia merupakan kombinasi dari berbagai media yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu menggunakan video, audio, grafis, dan lain sebagainya. Macam-macam teknologi pendidikan. Dalam setiap perkembangan zaman, metode, kurikulum, dan lain-lainnya pasti mengalami yang namanya perubahan dan juga teknologi serta sumber daya yang kritis untuk menghasilkan daya cipta dan hasil sekolah sebagai bentuk perubahan pendidikan. Oleh karena ada 5 macam teknologi pendidikan yang dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik antara lain. Yang pertama, sistem berpikir. Setiap berpikir menjadikan kita untuk lebih hati-hati dengan munculnya tiap metode di dunia pendidikan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya perubahan yang tidak kita inginkan. Tanpa sistem berpikir, kita akan sulit untuk mengadakan peningkatan yang real di bidang pendidikan. Jadi, sistem berpikir menghadirkan konsep sistem yang umum. Yang kedua, desain sistem. Desain sistem adalah teknologi yang merancang dan membangun sistem yang baru. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang cepat dan mampu menyesuaikan keadaan anak didiknya dengan perkembangan zaman yang diharapkan. Desain sistem memberi kita peralatan untuk menciptakan suatu sistem yang baru dan suatu strategi untuk perubahan. Yang ketiga, kualitas pengetahuan. Mutu atau kualitas pengetahuan merupakan teknologi yang memproduksi suatu produk atau jasa atau layanan yang sesuai harapan dengan harapan pelanggan. Ilmu pengetahuan yang berkualitas telah menjadi alat yang sangat berharga dalam inovasi pendidikan dan sekolah. Yang keempat, manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu cara untuk memandu energi kreatif ke arah positif. Dapat juga diartikan sistem pemikiran yang berlaku untuk aspek manajemen inovasi, tentunya berorientasi pada POAC atau perencanaan, organisasi, aktualisasi, dan kontrol. Yang kelima, teknologi pembelajaran. Di sini ada 2 bagian, yaitu peralatan belajar elektronik atau komputer, multimedia, internet, dan telekomunikasi. Dan pembelajaran yang didesain. Metode dan strateginya diperlukan untuk membuat peralatan elektronik yang efektif.
Pelajaran elektronik ini mengubah cara berkomunikasi belajar. Jadi, teknologi pembelajaran adalah sistem pemikiran yang berlaku untuk instruksi dan belajar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.